adik-adik sekalian, senang sekali bertemu di tempat ini ya. Baik, kita akan bicara masalah ketiga, industri dan evolusi industri 5.0. Kalau dari screen-nya lihat ya, ini gambarnya robot. Kira-kira seperti inilah pabrik masa depan itu ya, robot. Ini kan pabrik sekarang nih, zaman-zaman sekarang. Kita akan lihat seperti apa pada saat itu, oke? Dan saya pengen kita diskusi bagus ya, jadi kalau ada yang pertanyaan, silakan raise-kan aja, bisa jelaskan. Pertama, ini kan kita harus tahu dulu apa dan mengapa K3 itu apa aja itu perubahan peradaban, apa ada industri 5.0, apalagi pandemi aja sebenarnya tiga hal. Ini kita bicara tiga hal ya. Ada industri 5.0, ada K3, ada juga COVID. Nah, ini saya akan bahas satu persatu dulu karena kalau digabungkan semuanya mungkin agak bingung ya. Jadi akan saya bahas satu persatu, apa itu K3, apa itu 5.0, apa itu efek pandemi, nanti kita lihat gimana relasinya. Clear ya? Oke, baik. Pertama, saya akan bicara masalah K3. Saya akan menyampaikan tentang dasar tentang K3 ini. Mohon dipahami, saya akan sampaikan secara konsep sederhana. Oke. Jadi ini gambaran kalau kita di pabrik ya. Ini adik-adik kan teknik industri ya. Orang pabrik itu kan kerja di pabrik, di kantor, pulang ke rumah, dan ketemu keluarganya. Ini rutinitas sehari-hari pekerja industri. Tapi, nah inilah, tapi masing-masing kan ada risikonya. Kalau pabrik ada risiko juga, bisa kebakaran, bisa rusak. Pekerja pun apa? Kan tujuannya cari uang. Tapi dia bisa risiko juga. Bisa dapat kecelakaan kerja, bisa sakit. Ini dasarnya, kalau kita kerja di industri, di pabrik, di kantor, pasti selalu ada risikonya. Dan di tengah-tengah itulah kita perlu namanya K3. Bagaimana supaya orang terhindar dari kecelakaan. Jadi, ini gambar orang ya kerja. Ini maaf ya, saya gambarnya pabrik karena teknik industri ya, gambarnya pabrik aja. Walaupun sebenarnya bisa di kantor ataupun jasa. Risikonya itu ada kecelakaan, itu kita dengan namanya safety itu keselamatan kerja, atau sakit, itu health. Nah, seperti zaman kemarin kan orang karena COVID, pandemi itu dampaknya adalah health. Nah, jadi ketiga ini, dua ini kan, safety and health. Ingat ya. Tapi kalau di perusahaan itu sebenarnya digabung satu lagi environmental, lingkungan. Jadi HSE, health, safety, environment. Tapi kita sekarang fokus pada kecelakaan dan sakit saja. Bagaimana kita mencegah ini semua kalau orang kerja di pabrik tidak mengalami kecelakaan. Ini dasar industri ya. Saya pikir kalau adik-adik teknik industri masih ingat ya, industri itu apa? 5M ya. Man, mesin, method, money, material. Masih ingat ya? Saya pikir Bu Hina, Bu ini adik-adiknya pasti apa semua ya. 5M ya, TI itu ya. And, method, mesin, material, and money. Jadi manusia bisa luka, fatality, bangunannya bisa rusak, kebakaran, mesin-mesin pun bisa membuatkan orang luka, kecelakaan dari kendaraan, materialnya pun bisa terbakar, lingkungan, ataupun energi, orang kena setrum atau kena ledakan. Ini adalah dari industri, apa saja risikonya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Ada orang yang jatuh, kena benda keras, ada terluka, kena batu, inilah ada kena mesin, tangannya, ada kena benda keras, jatuh dari ketinggian, sampai patah kaki, masuk rumah sakit, inilah, ini namanya kecelakaan. Dan kita tidak ingin ini terjadi ya. Ini namanya kecelakaan kerja. Nah ini faktor tadi kecelakaan tadi ya. Mungkin tidak saya jelaskan lagi detail, tapi masing-masing ada dampaknya. Orang tuh ya luka, mesin bisa kebakaran, ledakan, segala macamnya. Nah ini contohnya, ini mesin, ini pabrik pabrik manufacturing mesin bubut ya, ini mungkin masih industri 2.0 lah seperti ini bisnis risikonya. Nah ini mungkin industri 3.0 ataupun 4.0 orang udah pakai robot untuk industri. Dan masing-masing itu orang di sini bisa luka, di sini pun sama, orang bisa luka juga. Oke, kita harus paham dulu ini resikonya di industri. Nah, inilah seperti ini kecelakaannya. Terbakar, ada pabrik yang terbakar. Ini di petrokimia kayak gini ya, jatuh dari ketinggian, kalian di tower. Ini orang kerja mesin bubut, saya kena tangan. Ini pabrik kelapa sawit. Ini pun sama risiko seperti ini nih. Orang bisa jatuh, tergulung di mesin ini.
Nah, tingkat risiko di berbagai industri itu beda-beda. Jadi kalau kayak hotel, restoran itu rendah lah. Food industry, makanan itu rendah atau sedang. Kalau touring itu sedang ya. Nah, tapi kalau konstruksi udah tuh tinggi risikonya. Petrokimia, migas, tambang, penerbangan. Ini sangat tinggi risikonya. Jadi beda-beda ya risiko di masing-masing industri. Kita akan bicara umum saja di sini. Nah, ini yang penting pertama ya. Teori pertama tuh apa tuh bahaya? Bahaya itu adalah objek, ada energi atau zat yang bisa menimbulkan mengancam keselamatan. Sumbernya apa? Bisa bahan kimia berbahaya, ada zat beracun, ada mesin ataupun ini energi listrik. Ingat ya, ini namanya bahaya. Oke. Kita pertama kalau dalam K3 kita bicara harus tahu dulu apa itu bahaya. Nah, terus kedua apa itu kecelakaan? Kecelakaan itu ini nih, tabrakan apa segala macam. Intinya kecelakaan itu adalah kejadian yang tiba-tiba, tidak diduga dan menimbulkan kerugian. Tabrakan tiba-tiba kan menimbulkan kerugian orang rumah sakit. Ini yang kecelakaan. Jadi ingat tadi ya, ada bahaya, ini kecelakaan. Itu penting ya. Nah, ini contoh gambaran sederhananya. Jadi ini ada gambar orang jalan di bawah benda tergantung. Ini ada benda berat tergantung, gantung sini. Dan gantungan itu hampir putus talinya. Nah, jadi hazard itu bahaya itu apa? Ya ini benda tergantung ini. Ada orang di bawah. Tapi ini masih berbentuk bahaya. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau tali hampir putus, ini namanya istilahnya near miss ya, hampir putus, hampir kecelakaan near miss. Terus tiba-tiba putus, nah ini adalah insiden. Insiden itu kalau putus, insiden namanya. Nah, tapi pas jatuh, kena ke orang, inilah kecelakaan. Nah, ini mungkin perlu dipahami ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada dua, ada insiden, ada accident. Insiden itu ya ini nih, hampir putus seperti ini kejadian, kondisi yang perubahan. Nah, kalau accident itu adalah udah menimbulkan kecelakaan, luka, ini kena orang. Ingat ya, ada ini semua ya, ini penting ya. Ini bahaya, kalau pas putus namanya insiden, kejadian. Kalau accident itu kecelakaan, kalau kena kepala orangnya. Penting ya, ini adik-adik penting semua ini kan ya, dipahami. Ini konsep dasar dari K3. Kita tahu bahaya, tahu insiden kejadian dan kecelakaan. Paham ya? Jadi ini kenapa nih bahaya? Karena bisa kalau putus bisa kena orang ini. Oke ya, ini penting sekali dasar harus dipahami. Ada bahaya, ada insiden dan kecelakaan. Nah ini contoh yang contoh simpelnya ya. Jadi ada orang berjalan, ini ada benda tergantung. Benda tergantung. Nah, terus ada orang jalan di bawah ini. Terus tiba-tiba lepas ini. Karena ada satu rantainya putus, lepas, jatuh. Tapi nggak kena orangnya. Nah, ini namanya near miss, hampir celaka. Nah, tapi bisa juga gini, pas jatuh, kena ke orangnya. Ini mohon maaf ya, ini agak sadis gambarnya. Jatuh ke orangnya, inilah accident kecelakaan. Nah, kondisi ini kenapa dia tahu pas dia bawa alat ini rantainya hampir udah karatan, hampir putus. Ini namanya kondisi tidak aman atau unsafe condition. Kondisi tidak aman karena bisa putus ya. Ini unsafe act, perilaku tidak aman. Kenapa? Karena dia berjalan di bawah benda tergantung. Nah, ini salah satu standar safety adalah orang tidak boleh berjalan di bawah benda tergantung karena berbahaya. Karena kalau kita adik ingat masih ada tol, kan harus dikasih barikade sekeliling karena orang nggak boleh lewat. Jadi dia berlaku tidak aman berjalan di bawah benda tergantung. Kalau di industri nggak boleh seperti ini. Nah, kalau pas jatuh, tapi akan orang namanya jenis celaka. Alhamdulillah untung nggak kena ya. Inilah kecelakaan. Nah, inilah kecelakaan tuh beda-beda. Ada dua, ada kecelakaan, ada hampir celaka, dan penyebabnya ini kondisi tidak aman atau perilaku tidak aman. Jadi ingat ya, kecelakaan tuh ini insiden. Insiden itu bisa insiden kecelakaan atau miss, hampir-hampir celaka, hampir celaka, tapi tidak celaka. Dan insiden itu dampaknya pada manusia, peralatan, dan lingkungan. Oke ya.
Nah, ini konsep dasar ketiga. Oke. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Sebelum saya lebih lanjut ya. Sebelum saya lebih lanjut, ini Ibu dia mungkin bisa di dulu ya, sebelum saya supaya nggak salah ya. Iya, Pak. Udah paham semua orang ya, nggak ada yang salah ini ya? Monggo Pak, nanti kita akan himpun pertanyaan di akhir sesi, Pak Hendra. Ya. Ya, baik. Sebentar Bu ya. Di atas ini ada Zoom sebentar, nanti setengah jam lagi sebentar ya. Kan ada Zoom sebentar, ya. Sebentar ya. Ya setengah jam. Setengah jam lah, soalnya setengah jam lagi, oh my god, sorry. Oke, baik Bu ya. Oke, halo. Oke, selanjut Bu ya. Iya Pak, silakan Pak. Oke, nah itu tadi K3 ya. Oke. Nah ini contohnya unsafe act, unsafe condition. Saya contoh gambar di sini ya. Di sini kan ada ya di pabrik lah, sepertilah kondisi-kondisi ada perilaku tidak aman ya, orang berjalan di mana, nyimpan barang segala macamnya, bawa barang tidak aman. Ini ada kondisi tidak aman, ada juga perilaku tidak aman. Nah ini kalau kita K3 harus paham ini, mana kondisi tidak aman, karena dari sinilah kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Oke Bu ya. Nah terus bagaimana, terus kedua risiko, tadi kan kecelakaan. Nah risiko itu adalah bahaya kali potensi terjadi. Ini tentang risiko kejadian. Ini saya lewat aja Bu ya. Oke. Nah, bagaimana mengendalikannya itu? Jadi ini saya pakai analogi buaya. Analogi buaya itu pertama kita identifikasi risiko, kedua kita evaluasi, lihat nih bahaya seperti apa buaya itu, atau kita hilangkan. Kita hilangkan. Kalau nggak bisa hilangkan, kita cari risiko alternatifnya, atau kita isolasi. Kayak gambar ini dikurung ya, atau pakai APD, pelindung diri, atau kalau nggak bisa, yaudah kita kabur, emergency. Nah, ini adalah cara-cara penanganan risiko dalam konsep K3. Ini kalau teorinya seperti ini, Bu ya, ada eliminasi, substitusi, inilah misalnya. Tapi intinya APD itu, alat pelindung itu bagian terakhir. Kita melakukan ini semua dari risiko itu tadi. Nah, itu kira-kira gambaran tentang apa itu K3. Ini harus dipahami ya. Kita tahu semua itu bahaya, risiko, dan bagaimana mencegahnya. Ini, oke? Nah, ini tentang K3, konsep dasarnya. Nah, sekarang kita bicara gimana penerapannya itu di industri. Pertama, kita harus paham dulu perubahan industri ya. Jadi gini Bu, ini gambar di atas ya. Dulu kalau orang ada kameramen segala macam, masih seperti ini nih caranya nih. Pakai ada helikopter, ada kameramen gitu ya. Tapi tahun 2019 udah pakai drone. Seperti ini kan? Akhirnya apa? Pilot helikopter nggak kepake lagi, kameramen udah juga nggak dipakai lagi. Karena perubahan teknologi, perubahan zaman, ada profesi yang berkurang. Nah, ini harus diingat ya, perubahan zaman itu mempengaruhi pekerjaan. Nah, contohnya ini. Di zaman dulu masih ada seperti ini, ada pabrik, ada dulu masih operator telepon pakai switch koneksi pakai gini ya. Terus orang pakai juru parkir masih ada dulu ya. Sekarang luar negeri nggak ada. Ini lama-kelamaan perubahan zaman udah hilang. Akhirnya sekarang ada profesi baru nih, ada YouTuber, ada konten kreator, segala macam. Nah, ini penting bagi adik-adik semua yang lagi kuliah ya, teknik industri, harus paham. Nanti ke depan tuh industri udah berubah. Jadi kerja sekarang biasanya udah berubah, nggak ada gitu. Jadi karena itu paham nih, bagus Bu ya, diajarin tentang evolusi industri 5.0, kita sudah ke depan. Sebab kalau enggak nanti bisa kita ketinggalan zaman. Oke? Nah, jadi kita harus pandai, kalau nggak tertinggal. Nah, saya sekarang bicara tentang perubahan zaman ya. Jadi peradaban itu kan pertama istilahnya itu ada peradaban zaman dulu lah. 1.0 itu orang berburu.
berburu cari uangnya kayak gini kan, berburu kan. Kemudian ada peradaban 2.0 dengan pertanian, perkembangan dengan pertanian, ada pertanian, ada industri, zaman industri, revolusi industri, dan zaman di sini 4.0 ya. Ini ada orang pakai internet segala macam, apa kita zaman sekarang kita di sini lah ya. Dan ada yang 5.0, inilah yang ke depan. Jadi ini peradaban pun ada perubahannya sampai maju ke depan gitu ya. Ini perubahan peradaban. Nah, perubahan peradaban itu mempengaruhi juga perubahan industri. Nah, inilah industri. Jadi industri 1.0 itu kan dulu masih awal dulu ya, pada zaman industri ya. Pakai pabrik, pakai mesin uap segala macam, pas awal-awal dulu mekanisasi pertanian. Lain pakai listrik tahun 1900. Kemudian industri 3.0 udah pakai robot, otomasi, komputer segala macam ya, 3.0. Dan kita masuk sekarang industri 4.0. Pakai internet, tadi Ibu bilang ya, Bu Hen ya, Internet of Things segala macamnya, data sourcing, inilah di sini sekarang. Dan ada 5.0. Sebenarnya 5.0 ini masih ke depan, Bu, belum ada sebenarnya saat ini, kita masih di sini. Dan Indonesia masih campur, Bu, ada 2.0, 3.0. Kita sebenarnya masih 3 ke 4 ya. Ini belum, masih ide ditemukan oleh Jepang, tapi ini udah berkembang konsep 5.0 ini. Baik ya, ini ada yang dipahami ya. Jadi tadi dari peradaban tadi mempengaruhi industri juga. Peradaban 1.0 sampai ada ini. Tapi sebenarnya kita ini masih di sini 3.0 sampai 4.0 dan 5.0 itu adalah leader ke depan. Saya sampaikan latar belakangnya ya. Nah, jadi ini ada perubahan perkembangan teknologi, perkembangan bisnis, ada perubahan peradaban. Jadi peradaban 5.0 atau industri 5.0, dan nanti coba kita lihat apa dari K3-nya itu seperti apa, dan bagaimana dampak pada pandemi, dari pandemi terhadap pola industri. Ini pembicaraan kita. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa K3, apa perkembangan teknologi, dan kita lihat seperti apa dampak pandemi, kita tahu menghadapi ini. Baik ya adik-adik ya, ini harus dipahami, mungkin agak rumit dikit ya, ini apa gitu ya, tapi sedikit-sedikit dipahami, tapi yang penting ini ya, kita tahu ini semua nih, perubahan peradaban dan perubahan industri. Dan nanti dari sana kita lihat dampaknya gimana untuk K3 dalam kegiatan itu. Oke? Nah, ini pahami baik. Nah, sekarang apa industri 4.0? Kata sekarang 4.0 ya, pakai big data, pakai UX, IoT tadi Ibu ceritakan, cloud computing segala macamnya. Nah, inilah ikonnya seperti ini ya. Ada tadi RFID, Internet of Things, big data, ada 3D printing. Ini contoh-contoh 4.0 dan sebenarnya sekarang masih negara maju pun belum full di sini ya, kita menuju ke arah sana ikon-ikonnya. Gambarnya kayaknya seperti inilah, pakai robot. Jadi ngirim barang pun udah pakai drone ya, pakai drone dikirimkan barangnya, ada mobil bisa jalan sendiri ya, ada pakai robot seperti ini. Ini adalah model-model teknologi 4.0. Dan ini sebenarnya di negara maju, udah mulai di Indonesia kita masih belum sampai ke sana, masih arah ke sana ya. Nah, industri Departemen Perindustrian sudah menyiapkan juga untuk arah ke sana. Inilah kira-kira seperti inilah gambarnya. Mungkin agak rumit, tapi intinya nanti udah terkoneksi semua pakai cloud. Tahu cloud ya? Cloud itu dari internet, data-datanya di cloud, connect kemana. Jadi industri pun, ini kita belajar tadi industri, udah harus mikir ke sana. Orang purchasing, orang mana datanya udah connect semua. Pas buat pabrik mobil, rencana kerja, terus udah terkonek semua dan datanya adalah pakai cloud. Ada big data, segala macamnya. Ini datanya udah terkonek semua. Inilah karakteristik 4.0. Jadi nanti ya mungkin ini untuk Bu Heni, dia juga mungkin bagus lihat di teknik industri di UPI udah diajarkan, Bu. Jadi teknik industrinya kita pabriknya bukan pabrik aja. Zaman dulu nih, udah semua pakai data, pakai apa segala macam, karena ke depan arah ke sana. Walaupun sebenarnya di Indonesia kita masih ada pabrik-pabrik lama, pabrik sini udah mulai ke arah sana. Kita harus tahu. Baik, Pak. Nah, ini mungkin perubahannya ya. Ini kalau 4.0 itu kan kita pakai data ya, pakai data-data kayak gini kan. Yang sederhana sekarang orang pakai inilah Google, cari apa? Oh, mana share log-nya? Share log itu udah mulai ya, 4.0 data. Kita nasi informasi juga cari sesuatu, udah mudah ya. Sampai produksi pun udah pakai robot, pakai data, pakai cloud data. Nah, udah ke 5.0 itu udah lebih canggih lagi, udah pakai AI segala macamnya ya.
Nanti saya nggak coba detail, pokoknya ini udah lebih advance daripada yang 4.0. Tapi idealnya kita masih di sini, Bu, masih di 4.0 ya. Nah, kira-kira gambarannya yang 4.0 itu mungkin apa ya? Contoh sederhana nah ini lah, Bu. Realnya tuh kayak gini, Bu. Kayak kita Gojek. Dulu kan pakai Ojek, sekarang udah pakai Gokar atau Gojek kan. Kita pakai pesan Gojek, itu udah kalah tuh Gojek konvensional. Itu contoh real case-nya. Toko online, Bukalapak, Tokopedia udah kalah tuh. Mall supermarket udah pada sepi. Jadi mau nggak mau ini udah real, udah ada perubahan. Kita harus paham di sini. Termasuk sekarang pun orang kerja ada startup segala macam banyak lah. Udah ada perubahan dari sini, walaupun di Indonesia agak terlambat dibandingkan di negara maju. Tapi kita udah tahu bagus lah. Dan kita sebagai udah mulai nih, orang pun sekarang kalau cari alamat udah pakai Google, pakai apa segala macam. Itu udah karakteristik 4.0. Oke? Nah, 4.0. Nah, ini ke arah 5.0. Tapi idealnya sebenarnya belum ke sini, Bu. Nah, ini contoh. Ini apa ya? Anak parodi aja lah ya. Udah zaman robot tuh sampai akhirnya pun orang-orang bisa disuruh dipanggil-panggil robot gitu ya. Nggak sama ini lagi. Nah, ini contohnya, Bu ya. Nah, tapi parodi bukan real seperti itu. Nah, sekarang apa 5.0? Jadi 5.0 itu sebenarnya dikembangkan oleh pemerintah Jepang. Kenapa? Karena orang Jepang tuh kebanyakan udah tua. 60% itu dari 25% dari 60 tahun usianya. Sumber daya yang terbatas, rawan gempa, gempa bumi, teknologi itu maju ya. Nah, tapi mereka merasakan teknologi 4.0 itu membuat manusia jadi kesepian, terpinggirkan. Sehingga mereka mengembangkan ide 5.0. Itu dasarnya, walaupun belum ada ringnya. Di Indonesia sebenarnya kita masih berproses ke sana, kita masih di antara 3 menuju 4 ya, belum sampai ke sana. Tapi bagus kok, kita udah tahu juga. Tapi intinya 5.0 itu adalah semacam perbaikan dari industri 4.0 yang membuat orang kesepian sebenarnya, terpinggirkan. Itu ide mereka. Tapi kenapa? Ya karena orang Jepang merasa dia kesepian. Udah banyak orang tua, sumber air terbatas, segala macamnya. Itulah latar belakang mereka mengeluarkan ide ini. Nah, ini konsep Jepang itu. Jadi intinya perkembangan teknologi itu ya tetap tidak menyebabkan keluarga terkecilkan. Jadi tetap mereka bisa ngumpul sama keluarga dengan pakai teknologi ya. Kerja pun bisa dari rumah, bisa mengirim barang pakai drone, apa segala macam masih bisa ini lah. Connect walaupun kemana-mana ya, mobilnya pun jalan sendiri, perusahaan kesehatan, inilah intinya. Nah, jadi intinya 5.0 itu kita harus kreatif, punya critical thinking, komunikasi sama kolaborasi. Nah inilah, ini mungkin penting untuk adik-adik mahasiswa, untuk masa depan coba buat ini lah. Harus kreatif, critical thinking, komunikasi bagus, kolaborasi. Itu yang penting. Lebih berharga daripada IP ya, karena itu untuk masa depan seperti itu. Kalau orang kita masih berpikir yang dogmatis, kalau pikir lama nggak akan laku nanti di tempat kerja baru. Oke, nah ini kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi kalau dulu cari informasi kemana, wah nanti udah ada. Kita sekarang kan tinggal googling, udah nyampe googling gitu ya. Sama juga cari-cari data, belanja pas udah mudah kan, apa belanja tinggal buka Tokopedia, buka lapak, semua langsung dikirimin ya. Terus juga untuk perencanaan produksi, ngirim barang udah gampang sekarang. Apa ini pakai drone, pakai apa. Inilah gambaran mimpinya 5.0 itu, jadi manusia itu lebih nyaman hidupnya. Nah ini proses produksi pun sama. Dari supplier ke factory, pabrik udah seperti ini modelnya. Nggak saya bahas ini, tapi udah lebih sederhana. Dan setahu saya di Indonesia udah bagus seperti ini Toyota, pabrik Toyota kalau di Kerawang udah arah ke sana arah modelnya. Mulai dari suppliernya. Nah, terus dampaknya apa? Nah, sekarang jadi perubahan teknologi itu menumbangkan perubahan kerja juga. Dulu kan orang kerja dari jam 9 pagi jam 9.05, sekarang bisa bebas. Dulu kan kerja di kantor, sekarang bisa kerja di mana-mana. WFH segala macam ya. Orang kerja apa pakai ini, jadi udah berubah semua nih. Dulu kan pakai email, sekarang enggak, langsung pakai WA, kirim apa ya. Terus sekarang dulu kan pakai data tuh pakai ini, sekarang nggak pakai video, kirim data segala macam. Nah, dulu pun pada knowledge, sekarang udah pada learning. Nah, ini penting juga untuk adik-adik mahasiswa, mungkin untuk UPI juga Bu ya, bagus. Lulusan UPI pun nanti udah beda Bu. Jangan sama kayak dulu lagi, karena maaf ya, kalau masih seperti lama, nanti yang adik-adik udah lulus susah cari kerja tuh. Karena dunia sudah berubah. Nah, sekali pikir bagus, disiapkan sekarang, udah siap dengan kondisi seperti itu. Jadi, nah ini kerjanya masa depan tuh, kerjanya fleksibel, bisa buat sendiri, share informasi, bisa kita ship knowledge, bisa jadi buat usaha sendiri, startup, ini harus dipahami.
Nah, apa dampaknya dari pandemi? Saya baca aja. Pandemi walaupun dosa, karena pandemi itu membuat itu semua jadi cepat. Akhirnya sekarang orang udah banyak WFH working dari rumah karena ada pas zaman itu orang nggak boleh kemana-mana ya. Jadi akhirnya orang sekarang mudah nih kerja remote itu dari jauh. Terus digitalization, online segala macam akan lebih banyak sekarang ini. Sampai akhirnya otomasi. Inilah dampak. Jadi pandemi itu dampaknya adalah membuat kerja jadi lebih bebas, lebih cepat datanya apa gitu ya, karena mau nggak mau dipaksa. Dan sekarang walaupun pandemi udah beres, orang masih tetap kerja seperti itu. Kayak sekarang kita ketemu ya, walaupun saya di mana-mana, saya bisa share. Jadi pandemi itu walaupun sekarang udah selesai, ternyata merubah pola kerja kita dan cocok sekali dengan industri 4.0 yang lebih fleksibel. Oke? Nah, ini perubahannya. Nah, sekarang kita bicara gimana hubungannya sama K3. Nah, jadi gini, peradaban lama itu kan kalau zaman dulu ya, berburu. Bahaya, kita lihat dari bahaya tadi. Ingat K3 ada awal dari bahaya. Bahayanya apa? Serangan binatang buas, kena senjata tajam, cuaca, itu bahayanya. Nah, sekarang pertanian, bahayanya beda lagi. Kena senjata alat tajam, kena racun pestisida, ini bahayanya udah berubah. Terus pergi lagi di masyarakat 3.0, bahayanya apa? Udah berubah lagi. Kena mesin, kena benda tajam, zat kimia. Jadi lihat ya, tiap peradaban bahayanya berbeda. 4.0 bahayanya lagi, ada bahaya radiasi, bahaya listrik, stres, penyakit lingkungan kerja. Nah, di masyarakat yang 5.0 pun nanti bahayanya akan beda. Nah, jadi kita harus tahu di 5.0 seperti apa, karena akan berubah bahayanya. Beda dengan kayak dulu lagi. Itu ingat ya, bahayanya pertama kita. Tapi harus ingat di Indonesia kita masih campur-campur, masih ada pertanian, masih ada ini. Jadi bahayanya pun masih bahaya gabungan. Nah, jadi dari peradaban ini kita apa tuh bahayanya, nanti kita tahu bagaimana pencegahannya. Nah, sekarang di industri. Industri pun resikonya beda-beda juga. Industri 1.0 dulu bahayanya apa? Kena mesin, benda panas, benda tajam, sakit pernapasan, resikonya itu kan. Terus udah ada 2.0, ini salah belum saya ganti ya. Ini pasti berubah lagi, beda lagi. Apa bahayanya? Industri 3.0, industri 4.0. Oh ya, ini mohon maaf Bu, ini saya salah nih. Di bawahnya belum diganti ya. Risikonya pun beda. Termasuk di sini pun 4.0 akan beda. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau industri 1.0, ya mungkin bahayanya dari mesin, benda tajam. 2.0, mesin berputar, listrik ya. 3.0, mesin otomatis, tidak kendali, atau virus. Nah, itu virus komputer bahaya juga. Kalau 4.0 apa? Ya ini nih, sinyal elektromagnetik pada otak manusia, error data, malfunction. Kalau 5.0 apa? Ini, data manipulasi, hacking. Ya ingat ya, hoax, hacking, hack komputer, virus komputer udah bahaya-bahaya baru sekarang. Nah ini, jadi K3 untuk 5.0 untuk 4.0, kita bisa 4.0, bahayanya pun beda dengan sebelumnya. Ini bahaya-bahaya ini ya. Karena kan orang karena ada data di mana-mana, datanya bisa dicuri, bisa dimanipulasi. Nah itu resikonya yang harus kita hadapin. Nah ini contohnya ya. Nah justru kalau pakai 4.0 itu orang lebih aman sebenarnya karena konteks berbahaya, pekerjaannya lebih tidak banyak pakai mesin, pakai alat segala macam. Tapi dampaknya apa? Risiko psikologi, stres, bisa invasi area pribadi, data-data penting kita bisa dicuri orang, ataupun data produksi gitu bisa dicuri. Dan orang pekerjaannya pun khusus. Nah ini ya risiko-risiko di industri 4.0. Tapi ada keuntungan juga. Teknologi yang lebih bersahabat, lebih aman, ada sensor, kurang interaksi, juga ada pengendalian jarak ya, remote control, pakai alat bantu, pakai robot, pakai drone, juga pakai RFID itu kayak sensor ya, pakai CCTV, pakai drone, ya bagus dampaknya karena kita akan lebih terbantu dan berkurang sebenarnya berisiko kecelakaan. Ini kita bicara sekarang 4.0 Bu ya, kita belum 5.0. Jadi banyak untungnya. Nah, jadi banyak positifnya juga sebenarnya dengan kayak gitu ya. Orang bisa lebih banyak di rumah, fleksibel, kerjanya tidak monoton, lebih aman, dan juga pengawasan pekerjaan orang-orang. Dan alat pun ada sensor, jadi kalau orang kecelakaan itu ketahuan di mana lokasinya. Jadi lebih ini sebenarnya, lebih bagus untuk K3. Ini 4.0 Bu ya, tapi sebenarnya 5.0 yang hampir sama sebenarnya. Karena kan 5.0 itu belum ada realnya,
Tapi kalau kita lihat dari 4.0 seperti ini. Oke. Teknologinya apa aja? Tadi online ya. Ini hikmahnya COVID itu. Kita sekarang pakainya banyak online. Ada pakai IoT, Internet of Things, pakai video drone, data safety-nya pun pakai smartphone ya. Kecelakaan segala macam, cloud computing, pakai robot, pakai RFID, sama drone ya. Untuk monitoring kecelakaan pun sekarang di pabrik udah mulai pakai drone. Jadi intinya ini semua membuat pekerjaan di industri lebih ringan, lebih aman. Nah, oke. Itu saja mungkin Bu, saya ringkas aja ya, cepat aja ininya. Baik, terima kasih Pak Hendra Mesa. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik, kita langsung lanjutkan saja ke sesi tanya jawab dan diskusi kalau begitu ya Bapak ya. Ya, silakan Bu. Oke, baik para peserta sekalian, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan atau sekedar kita berdiskusi saja dengan Pak Hendra Mesa ya, karena beliau cukup expert, sayang sekali kesempatannya ini ya kalau tidak dimanfaatkan. Silakan. Ada yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun pada kolom chat. Kalau kolom chat ini kelihatannya belum ada, ini saya lihat nih. Haryo Mukti nih, resen Haryo Mukti. Oke, baik, Haryo Mukti. Haryo, mana on cam-nya, Haryo? Tadi panitia pesannya ke Ibu on cam nih, Haryo. Yuk, mana Haryo? Wah, kelihatan. Oke, baik. Haryo, silakan yuk. Silakan yuk, langsung saja. Nanti kita kumpulkan ya, akan kita dijawab ya oleh narasumber. Silakan yuk. Jika K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, bagaimana jika ada suatu perusahaan yang sudah menerapkan K3, namun masih ada terjadinya kecelakaan? Apa tanggapan Bapak dan faktor utamanya jika terjadi menurut Bapak apa? Itu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Hadio pertanyaannya. Ya, jadi gini. Belum ada yang lain, Bapak, nggak apa-apa, kita langsung tanggapi satu-satu Bapak. Monggo, Pak. Ya, baik, Bu. Ya, ini Hadio ya. Jadi emang gini Hadio. Jadi kita nggak di industri itu kan ada alat, ada sistemnya ya. Nah, itu tadi kan udah ada K3, udah ada sistemnya. Tapi kecelakaan juga, ingat ada faktor orang. Nah, realitanya itu nggak selalu 100% diterapkan. Sama peraturan nggak diterapkan, ataupun ada melanggar. Tapi intinya, kalau ada sistem dan diterapkan oleh manajemennya dengan baik, itu kecelakaan bisa dikurangin kok. Tapi bukan dikatakan nol ya, namanya itu pasti tetap terjadi ya. Tapi bisa terjadi kalau organisasi manajemennya tidak menerapkan dengan baik, ataupun karyawannya tidak punya pemahaman yang baik, wawasan yang baik, ataupun karyawannya tidak disiplin. Jadi ada faktor orangnya, Bu. Orangnya pun harus dididik juga, di training, dikasih pemahaman sehingga nggak terjadi. Itu Haryo kayak penjelasannya. Oh, berarti kebanyakan faktor kelalaian orangnya. Gini, jadi bukan orang ya, tapi organisasi. Orang itu kan ada atasannya, dia harus ngawasin juga pekerjaan gitu, ada kasih peraturan, kasih apa gitu. Jadi harus ada yang sistemnya juga. Ingat tadi ya? Ya, jadi maaf ya, Kak Adik kan kuliah kan diajarin, kan nggak semuanya pinter kan, ada yang rajin belajar, ada yang nggak belajar gitu kan, tergantung orangnya juga. Jadi faktor manusia terus penting juga di sana. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Oh iya Pak, baik Pak, cukup jelas. Iya, sama. Oke, baik, cukup jelas ya Haryo ya. Yeah. Jadi harus ada controllingnya juga begitu Pak Hendra ya. Jadi tidak hanya ke operatornya menjalankan, tapi bagaimana sistem tersebut mengontrol dari K3-nya itu sendiri begitu mungkin ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi ini pertanyaan? Oh, ini dari Feni ya, saya bacakan ya. Dari Feni. Oke, Feni mau bicara langsung, Feni? Silakan Feni. Iya Bu. Silakan, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Feni. Saya dari Industri UPI angkatan 2019. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan
K3 dalam lingkup pekerjaan tech company, Pak. Tag itu apa? Terima kasih. Contohnya apa? Tagnya apa? Contohnya? Contohnya tech company Gojek, Tokopedia, yang Oh, iya, iya. startup gitu, Pak. Iya, oke, oke. Nah, jadi ingat tadi tentang pelajaran K3 saya, yang penting bahayanya. Apa bahayanya? Apa risikonya tadi kan ya? Misalnya tadi Gojek ya, Gojek. Dilihat dulu risikonya Gojek apa kan ya? Ya mungkin bisa jadi tetap aktivitasnya orang kan nganterin barang segala macam. Nah, risikonya apa? Bisa jadi mungkin dia salah datanya pas ngirimin apa, salah alamat. Salahnya alamat ya, salah data di itunya ataupun pas ininya, pas dapat data antara Gojeknya. Dan juga yang kedua perjalanannya. Jadi misalnya si abang Gojek nganterin dari satu tempat ke tempat itu, dia kecelakaan di jalan. Gimana dia ngasih taunya? Nah, itu tuh. Jadi ada satu poin harusnya di Star Gojek itu ada. Kalau pengantar Gojek kecelakaan, gimana tahunya ngasih tahunya. Nah, jadi modelnya ke arah sana, disesuaikan apa risikonya, bagaimana pencegahannya. Ataupun yang lain kayak barang-barang pengiriman barang yang kecelakaan juga ya. Kalau yang jadi lebih cenderung di sana sebenarnya kok. Karena kan kerjanya di office, tapi yang orang lapangannya ini risikonya di sana. Orang yang nganter barang. Itu mungkin ini jawaban saya. Feni, cukup menjawab pertanyaannya tidak, Feni? Atau masih butuh penjelasan lebih lanjut? Saya ingin meluruskan pertanyaannya. Ini mengenai karyawan dari tech company, Pak. Biasanya dari startup yang memang kerjanya ini memang sudah bagus dari mana-mana, cuma jam kerja mereka cenderung overtime. Iya, 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 betul. Begitu, Pak. Iya, iya, Penny. Nah, itu masuknya nanti ke bagian namanya hygiene, Bu ya. Hygiene kerja, itu health. Jadi benar itu masalahnya itu di sana. Karena orang tuh udah balas kerjanya juga. Kerja itu kan 8 jam kalau udah pernah kerja. Kalau orang kerja on 24 jam kayak gitu kan. Nah, emang itu standarnya adalah pengatur jam kerja. Pengatur jam kerja sampai berapa jam dan dia tidak boleh lebih. Karena ada kejadian orang tuh meninggal, Bu. Karena pernah dengar cerita dulu ya. Ada orang kerja berapa hari nggak istirahat terus akhirnya dia kolaps. Nah, itu dampaknya kesehatan. Jadi lihat dari sana. Sama seperti anak-anak yang canduan main game. Main game terus-terusan sampai ini kelelahan. Jadi Feni ya, jadi ini konsepnya adalah kesehatan kerja orangnya dan standar menakar 8 jam kerja. Itu udah istirahat. Kalaupun lebih, ya harus dibuat aturan. Dibuat aturan di perusahaan itu maksimal dia boleh kerja berapa lama dan ada istirahatnya. Kalau nggak paling backup, udah selesai ini ada sip yang lain mengerjakannya. Jadi ini kalau cerita tadi itu adalah berhubungan sama hygiene kerja. Hygiene kerja itu harus ada batasannya. Batasnya waktu kerja. Ya, clear, Fen ya? Begitu, Feni? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Ada lagi teman-teman peserta atau panitia gitu mau sumbang pertanyaan nih, diskusi dengan Pak Hendra? Ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin saya Budia. Oh, iya, baik, silakan, Bu Heni. silakan Bu Heni, Iya, silakan. silakan, Bu. Iya, Pak Hendra tadi sangat menarik tadi bicara tentang K3, kemudian revolusi industri dan pada saat pandemi gitu ya. Iya, iya, iya. Pak. Nah ini mungkin pada saat pandemi itu kan manufaktur tetap harus berjalan. Iya, iya, iya. Nah itu bagaimana ya bentuk ininya, bentuk pengaturan biar pada saat pandemi itu perusahaan tetap manufaktur tetap berjalan, tapi juga kita tetap protokol kesehatannya tetap ada gitu. Seperti apa bentuk penerapan K3-nya pada saat pandemi tersebut. Kemudian ini juga Pak tadi bicara tentang apa yang harus disiapkan gini. Mungkin ini semacam saya ingin tahu dari industri kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh prodi teknik industri agar mahasiswanya nanti siap menghadapi dalam 5 tahun ke depan mereka lulus, kira-kira apa sih yang industri butuhkan gitu yang tepatnya agar mereka nanti pada saat lulus sudah ada pemahaman lah sedikit tentang seperti apa perkembangan di industri yang sekarang.
Ya, baik, terima kasih Bu Yani. Baik, saya ya Bu ya, kalau kayak pabrik Bu ya, kasus kemarin pandemi itu, ya akhirnya mau nggak mau dia ikuti prokes. Dan misalnya kalaupun mereka tetap harus kerja, akhirnya dibuat ini buat shift. Jadi pekerjaan Oke, dikurangi oke. pakai shift, dan pakai ya jaga jarak, akhirnya agak jauh-jauhan juga ya, jauh-jauhan lokasinya. Dan emang produksi agak menurun.